hancur nagari-nagari tapi lawi itu, rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anak tagak tuh sekalian, anak tagak masjid tagak, musibah tsunami. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Nggak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya, masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau sekalipun surau itu, masjid itu langang ditinggalan di orang kampung, Allah dia tunjuk wang bangga bana rumah wang nang kayu tu, bantu istana tu, hingga male wang ke surau dan hancuran rumah wang kecil Allah. Barabana rancak rumah hang tu, barak kayu bana rumah waktu bantu istana. Enggak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah, piaman di matanya, dari tiku sampai ke tapian, Pariaman, tapi orang Pariaman, orang Minangkabau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat, bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka ku hancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, salam penghormatan saya tumpangkan kepada Bapak pembawa acara, untuk kepada nenek mama alim ulama cadiak pandai Basarato Bundo Kanduang, perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT maupun RW, dan teristimewa seluruh dunsana sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan. Terutama terus terang Pak, kini jantung aku sedang kancang berdatak kini Pak ya. Sebab apa? Dek raso haru, dek raso bangga bersobok dusana di rantau. Walaupun rantaunya masih agak dakek, Pekanbaru Jo Pariaman, tapi kalau bersobok dusana di rantau itu memang berbeda rasanya. Jadi raso kabaa ya, raso ndak asing awak, raso dah hubungan darah itu memang nggak bisa dipungkiri. Hubungan darah awak sesama Bani Adam, sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, dan yang teristimewa sesama orang awak Piaman. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Perkenankan Bapak sekalian, di awal majlis ini saya meminta sedikit waktu untuk ta'aruf. Mungkin Bapak sekalian sudah mengenal sedikit sekilas tentang saya,
Saya mohon izin untuk berta'aruf kepada Bapak sekalian sebagaimana nama yang tertera di spanduk. Nama ambo Zulherwin Zakir. Zakir itu sebenarnya nama ayah ambo. Ini Zulherwin nama ambo, lahir di Medan tahun 72 di Kota Maksum, Jalan Utama. Tumbuh lahir sekitar 1 kilo lah dari Masjid Raya dan Istana Maimun Medan. Ibu dan ayah asli Pariaman. Kalau ibu suku Tanjung, kampungnya di Ampalu, Piaman, Mangguang, Pasir. Kalau ayah suku Mandeliang, tinggal di Tanjung Sapa, Kenagarian, Mangguang. Kalau istri Samu Juambo, lahir gadang di Medan. Ibunya suku Koto di Simpang Ampek Tokoh, Kampung Dalam, Piaman. Ayahnya orang Sungai Limau, ya, suku Caniago. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2009 ambo hijrah sudah gampo. Yo dek wasilah gampo 2009 lah ambo diminta untuk tinggal di Kampuang. Permintaan dari pengurus ketika ambo khutbah hari raya di Pariaman tahun 2009. Setelah khutbah hari raya, maka ambo pulang ke Medan, 3 hari di Medan, gampo di Kampuang. Ambo ditelepon dari pengurus untuk babaliak ke Kampuang, berdakwah di kampung khususnya Pariaman, Bapak sekalian. Alhamdulillah Allah nugerahkan anak ambo baru 6 dari bini patamu ambo. Ya, ampe laki-laki 2 parusi, 5 made in Medan, seorang made in Pariaman dan ajo sebananya ku anak ambo dan kini kipi ini kok. Bapak sekalian rahmati Allah, baal kok viral khutbah ambo sebenarnya Bapak sekalian sejak awal ambo tinggal di Pariaman lah bantu aku ceramah ambo. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak Ibu mengulang-ulang ceramah ambo di YouTube. Ambo tak punya channel pribadi. Channel ambo kok yang hadir yang pemirsa kok, tim media kok. Nah, orang kok lah yang merekam, mengedit, men-share. Alhamdulillah semoga jadi amal ibadah, ya, amal jariah, ya, bagi kita semuanya. Dan banyak yang mengusulkan kepada ambo untuk punya channel sendiri, tapi kayaknya belum memungkinkan. Biarlah mewakili dari tim-tim media, ya, semoga mereka juga dapat berbagi pahala, ya, bersama kita berjuang di dunia sampai ke akhirat bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kalau ada yang menyebut khutbah ceramah ambo kareh, sabananya keci ambo talamle kaji kareh tu Pak Ibu sekalian. De ambo berdarah Medan, lahir gadang di Medan, darah Pariaman. Jadi kareh orang Medan, jo kareh orang Pariaman, basatu di badan ambo. Kan kecil orang kan orang Minangkabau, kareh kan orang Piaman kareh. Kareh otanyo, kareh suaronyo, kareh utaknyo, kareh parangainya. Di orang Pariaman banyak makan basi, basi pakak, basi turiak, basi mada. Dan sejak ambo tinggal di kampung, baru ambo tahu iko kironya kondisi kampung ambo. Bakal kampung ambo tuh, kalau ambo menangan nama musajid, pertama ambo diundang di Ustadz Dedi, nama masjid Syekh Burhanuddin. Lamu takut, aku ajo-ajo sebenarnya banyak dengan orang kampung ambo, ya. Dan alhamdulillah di Medan pun, di Jalan Utama pun ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, Bapak sekalian, di Jalan Utama itu ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, sambuah apa-apa ajo-ajo itu sadonya situ. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika ambo di Medan, kete-kete ambo di Medan, ambo danga orang-orang Minangkabau khususnya Pariaman, orang yang siap, orang yang paham juagamu. Sebab ambo danga dulu kete-kete orang tua wak laloknya di surau. Ya, ndak ada laki-laki dulu lalok di rumah do. Kalau balik 15 tahun kateh umurnya ndak ada yang lalok di rumah do. Ya, rata-rata lalok di surau, kok mengaji, kok basile. Ya. Itu cerita dulu. Ya.
Nah setelah ambo tiba di Pariaman 2009, sebelum ambo tinggal, awal ambo berangkat jual anak-anak ambo. Sebaliknya ambo sejak ketek lah cok ke Pariaman Pak Ibu sekalian. Sejak oto ABS le, oto yang muncungnya kamu koto yang bagulang-gulang jendela itu Pak Ibu sekalian. Ya, ketika ambo diundang balik dari sana ambo di Pariaman untuk khutbah Hari Raya 2009 sebelum kampung. Sebelum raya ambo lah tiba di kampung bulan puasa, masih suasana bulan puasa. Membawa anak ambo sepasang, nomor 1 dan nomor 3, dan nomor 1 dan nomor 2. Ketika kami berjalan ke pasar Piaman sampai ke pantai Gondoria stasiun kereta api siang hari, tiba-tiba anak ambo minta kamu abi beli teh botol, abi beli teh botol katanya. Kecil ambo nak ini kita puasa nah masa minum teh botol aja kecil anak ambo, itu bapak tuh minum teh telur katanya. Jadi tak kaji lah mau mencari bantu atau nampak kira dia anak ambo apa-apa ajo-ajo di Pariaman tuh ndak ada rasa malu tengah hari minum teh talua bulan puasa. Kalau anak ambo bertanya di Medan misal mau jawab itu orang Batak Kristen nah. Ya, itu si penjahitan itu. Tapi kalau di kampung anak ambo bertanya kalau mau sambil orang Batak di Lampang orang mau coba kok kurang aja wang ambo sidi rumah je. Ambo gede kalau ambo sidi lo Pak Ibu sekalian. Ndak berani ambo sebagai Sultan Bagindo sebab kok beda ambo Sultan di Bagindo, ambo sidi je po untuk kajian diri ambo sebenarnya itu. Dan setelah ambo tinggal di kampung Pak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mencaliak beberapa ceramah ambo di tahun 2000 sebelum 2009 tentunya. Ambo pulang kampung de ado sanak barale di kampung, pulang jo ayah, pulang jo kakak sanak bapak ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh di kampung lain tadanya orang mengaji, tapi di kampung awak tidak ada orang mengaji dong. Payahlah kami keluar ke surau, yang buka pintu malah kami dari rantau. Ayah ambo tu kakak ambo tu, kami yang buka surau. Ya. Ketika kami buka surau, kami juga lampu, lapiak berserak-serak, lapiak dulu kan lapiak plastik, nggak lapiak bentuk kini bang. Kemudian lantai tabah abu, calik keteh banyak sarang laba-laba, calik di ujung surau berserak karateh BT berserak di surau pak. Kalau bentuk itu surau berserak-serak lapiaknya tabah di abu lantainya banyak sarang laba-laba, maknanya surau itu apa bentuknya pak? Surau pinggah. Padahal di kampung itu dakek di rumah orang-orang. Tasir yang bukeceknya orang Minang, orang Baradai, orang Siak, bawa suruh langang gini. Bagus sekali. Ya, jadi yang buat tasir adalah ambo minta kalau ya Allah, ambo 10 tahun sekolah di pesantren Pak Ibu sekalian, 3 tahun di Spiro, Tapanuli Selatan, 7 tahun di Solo, Jawa Tengah. Dari 86 mau masuk pesantren sampai 95 hingga aku ditugaskan dakwah ke masyarakat di Cilacap Jawa Tengah, di Medan, di Mandalika Natal, di Aceh Kuala Simpang, sampai ke Malaysia Pak Ibu sekalian. Kiranya kampung awak tuh bantuannya. Aku meminta ya Allah ketika kau baca surau ya Allah, meminta kepada Allah ya Allah, kalau kau perkenankan ya Allah, aku ingin tinggal di kampung, dakwah di kampung. Malu aku dakwah di kampung orang awak dakwahi, tapi kampung awak kau bantuannya. Akhirnya 2009 dengan takdir Allah, aku akan diundang untuk khutbah hari raya di Pariaman. Ambo sampaikanlah firman Allah apa yang dibaca Ustaz Dedi tadi, surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah
Jangan sampai kampung awak Minangkabau khususnya Pariaman kena musibah seperti tahun 2004. Apa tuh Pak Ibu? Tsunami di mana? Tsunami di Aceh. Galan negari Aceh. Serambi Makkah, gak tanggung-tanggung. Makkahnya di Arab, serambinya di Aceh. Bako basabi serambi Makkah Aceh itu. Apakah orang Aceh itu soleh-soleh seperti orang di Makkah? Ya. Mudah-mudahan iyo. Tapi bako Allah agih cobaan dengan tsunami, gampo bumi, tsunami, hancur nagari-nagari Tapilawi itu, rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anak tagak, Bapak sekalian. Anak tagak, masjid tagak ketika musibah tsunami itu, Bapak sekalian. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Nggak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya, masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau sekalipun surau itu, masjid itu langang ditinggalan oleh orang kampung, Allah dia tunjuk wang bangga bana rumah wang nang kayu tu, bantu istana tu, hingga male wang ke surau dan hancuran rumah wang kecil Allah. Barabana rancak rumah hang tu, barak kayu bana rumah wang tu bantu istana. Nggak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah. Allah tunjukkan tsunami 2004 ini. Nagari yang kanebak di Mapu, di Tapilawi, Piaman di matanya. Dari Tiku sampai ke Tapiang, Tapilawi enggak. Ambo sampaikan khutbah Hari Raya 2009 firman Allah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalimatnya apa? Penduduk negeri. Jadi Allah meminta penduduk negeri. Allah tidak meminta hanya imam saja, hanya garing saja, hanya ustadz saja, hanya orang Syiah saja. Allah minta penduduk negeri. Penduduk negeri itu baik laki-laki mau perempuan, besar ke kecil, tua muda, orang alim, orang awam, orang kaya, orang bangsa, orang bapangkai, rakyat jelata. Penduduk negeri Allah menghendaki seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa. Namun akhirnya Allah dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat-ayatku. Nih, kita sabui Al-Quran kau sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Betul Pak Ibu sekalian? Yakin? Ada yang ragu tak dengan isi Quran kau? Ada yang ragu? Ada yang perlu diperbaiki dan perlu diganti? Tapi jangan lupa, Quran ini berbahasa Arab. Quranku berbahasa Arab. Lewat tahu artinya. Bapak, tahu tak artinya? Indah tak? Bakal jadi petunjuk kalau anda tahu artinya. Maka selain awak membaca Al-Quran, wajib awak membaca terjemahannya. Sepakat Ibu sekalian? Nah, Allah tegaskan, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Pak Ibu sekalian, awak tinggal di negeri Indonesia.
di mana dikenal dunia penduduk Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, betul? Umat Islam di Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Indonesia, dan kita tinggal di pulau Sumatera. Leluhur kita orang Minang tinggal di provinsi Sumatera Barat. Awak orang Piaman tinggal di Kabupaten Kota Pariaman. Maknanya apa? Kalau kita ambil ayat tadi kepada orang Pariaman, kalaulah orang Pariaman, orang Minangkabau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat, bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka ku hancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian, aku sampaikan ayatku di waktu khutbah Idul Fitri 2009. Aku sabui setelah mau tinggal di kampung, aku nampak di Matuambo, Ko surau. Jalan ke surau ku ditampuh lapau dulu. Sebelum ke surau, awak melewati lapau. Bakumandang azan di surau, di lapau ko, laki orang, sumando orang, mama orang, alim ulama, cadia pandai, bakumandang azan bampo di lapau orang Cilako ko. Di mau saya tahu alim ulama, mohon maaf Pak, sana amu orang Medan meninggal orang gaeknya kan biasa kan yang memandikan orang-orang Siak enggak, labai-labai enggak. Di mana mencari labai itu? Di mana mencari labai itu? Di lapau bampo labai Cilako. Itulah memandikan mayit itu najis tangannya tuh. Hari-hari tangan memacik batu ampok, batu domino, entah bilo Quran ke dibacinya, itu kememandian mai sana awak najis. Kok berang apa-apa, berang seorang adalah kok fakta yang mau sampaikan. Sudah tuh minta banyak, lo minta bame-hame, minta memenuhi mayit, kurang aja. Seakan-akan bersyukurnya kok banyak orang mati di kampung, banyak amehnya. Labai Cilako. Jadi proyek bagi orang mati di kampung. Minta sumpah labai itu. Kau lebih yang bampo Pak, yang tak bampo jangan berang lo. Kan tak sadonya bantu aku enggak. Yang berang kau yang pampoknya kau. Kecenya orang Siak, hari-hari batu domino di pungkangnya. Kau video kau direkam kau orang kampung kamu pun mencari. Kau berangnya orang kampung kau berang je lah. Ambo dulu ambil usia di kampung, usia itu sejauh itu. Awak kan usianya. Tiba-tiba berjanggut yang kecil orang lapor, lah tiba orang berjanggut je. Kemana sen kampung awak kau cek? Aku dek buta sejarah kau. Le tahu orang kampung tu. Tuanku Imam Bonjol berjanggut nak. Pangeran Diponegoro berjanggut nak. Tengku Umar berjanggut nak. Syekh Abdul Qadir Jailani bajangguin nak. Syekh Burhanuddin ada gambarnya Pak? Ada gambar Syekh Burhanuddin, pernah nampak? Tuangku Saliyah bajangguin nak. Walau seketek, kadang kan orang pun memang ada bawaannya janggutnya seketek Pak.
Tapi mau cari dake buat foto tuan Gusalia tu lain berjanggui mah. Ya. Aneh orang Islam mencari orang berjanggui takui. Kalau mencari padusi berjanggui itu tak kajui ya, Pak. Kau mencari ustaz berjanggui tak cameh. Kalau ustazah berjanggui itu tak kajui mencariannya. Sekalian, baca dalam kitab hadis ketika Rasulullah berwudu itu Rasulullah sambil beliau menyelilikan janggutnya, menyela-nyela membersihkan janggutnya. Ketika Rasulullah berdoa menetes air mata sambil ke janggutnya. Nah itu berjanggut, jadi kurang aja kalau ada orang awak banci orang berjanggut, kurang aja. Tapi kalau Siti Khadijah ya udah berjanggui, Siti Aisyah ya udah berjanggui. Aku cek kok Pak, baru macam aku berjanggui ke orang kampung ambunan sasek. Ketika itu aku berjalan ke surau ndak manga-manga, ndak aku tanya tanya aku sapo-sapo cek ha. Soalim banas janggui kok ke surau soalim, ini sokapi ya. Orang ke surau soalim, nyo bampok sokapi ya. Pak, ambo ketek-ketek dulu. Hobi aku yang nonton di bioskop dulu. Ketek-ketek dulu. Dan ambo acok lo nonton film India, acok film Cina, acok. Ambo cari di film Cina tuh, memang budaya orang Cina tuh dari yang ketek sampai yang gaek-gaek, bauban nanduang-nanduang yo bampot karajonyo Pak. Turang Cina. Karajunya bampor coba tuduh bingung. Kapatang tatangkok di Padang. Dan cari berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bampor di lapau, bininya main remi. Waktu tatangkok tuh tak pakai jilbab, tak pakai kerudung, nampak ubahlah mati. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ketika main remi itu nggak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kironya baju jilbab, kironya kadang-kadang jilbabnya andong-andong sase gilo kironya. Baik sekalian, maka meminta tinggal di kampung baik sekalian. Mohon maaf, itu yang pertama tuh. Ambo caliat perangai orang Piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk benar orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman kini banyak. Memang itu keburukan orang Piaman kini. Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada nama Sukarame namanya. Simpang Sukarame. Yang bampok di lapo tuh yo aju-aju sambuah tuh. Sampai yang di Malaysia, Kampung Baru, Kuala Lumpur, di Coket Malaysia. Sampai di Malaysia, orang Aceh baik kamu saji sholat Jumat, orang Jawa baik ke sholat Jumat, orang Mandailing baik sholat Jumat. Ajo-ajo bampok di lapau, indah sholat Jumat, ajo cilako. Penyakit orang kampung ini Pak, lima bakumpul orang Piaman bampok nih. Bahkan mohon maaf entah yun entah indah, lima bakumpul barale orang PKDP bampok. Udah bampok orang PKDP bangga. Bapak namanya itu Bakin. Ya. Dan caliak ibu sekalian, mohon maaf. Ketika baralik sana awak di kampung, ambo sabui kau ibu sekalian, ambo yulahi kadang di Medan. Di Medan itu jumlah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir itu 50 hampir sama banyak. Di Medan itu banyak pasirak diskotik. Orang Batak Kristen, orang Cino kafir itu ke diskotik.
Tapi diskotik itu dalam ruangan, tak tuli di luar diskotik Inul Daranista. Ya. Kok manga-manga orang diskotik nggak tahu, aku nggak nampak waktu. Tapi di kampung Wak Piaman lah basera diskotik di Malima ini dari Sungai Karinggiang, Gasan, Kampung Dalam, Katapiang, Tanah Kota Piaman, basera diskotik Pak Ibu di mana tuh? Bila tuh? Waktu Barale. Pentasnya Pak, lampunya Pak, bentuk kota lampu pesta pentasnya. Kelap kelip bakalam-kalam. Hah? Penyanyi Pak pakai kerudung, jilbab jilbab putih, itu lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, itu lagunya. Lah baju setengah telanjang, menyonggeng-nyonggeng, pentas tinggi sekapal waju-waju, baju jongkok situnya tak berserawat tak indah. Betul enggak? Kok lagunya lagu Minang dah baju, kok lagunya apa? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, dah ada malunya dah. Makin malam makin gila rasanya. Bara-bara bere. Nggak selesai menghitung bara-bara juga ceknya nih. Itu makanya orang Piaman, orang ngajo-ngajo betul sampai ampe yo itu nggak pernah 5 6 7 ampe yo, ampe kau ampe wang. Mohon maaf Pak, yang mau cerita kok fitnah toh Pak. Sampai malaki subuh orang borgen, ya Allah Rabbi. Sampai malaki subuh tengah malam. Seakan-akan yang tidak merasa orang lain punya talingu. Masya Allah. Yang mirisnya lagi Pak, lampunya batuk lampu diskotik. Makin malam penyanyi pakaiannya nauzubillah. Kadang tuh ya Allah, naik lo diundang baca-baca ketek naik ke pentas, baca-baca ketek ke pentas, ketek anakku dibawa ke pentas. Ale induannya lebih jilbab, iya. Berjilbabnya, bajoget bantu orang tripping. Celek ke petang tuh di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang Firdaus petang tua, 3 iku tua. 2 batino, seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, menyong-nyong-yang tentu tuh. Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tuh. Kecilnya orang Minang punya falsafah, tak tanggung-tanggung. Adai basandi jo syara. Syara basandi jo kitabullah. Sara mengatur adai memakai. Falsafah itu ancak enggak Pak? Elok enggak? Koklah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah itu, orang Minang kok yang paling alim di dunia. Kok orang Minang berpegang teguh kepada falsafah itu, suarugo tu orang Minang sambua isinya tu. Aju-aju lah dunia. Gue lo pegang DP di surga tu kok. Kok yang berpegang teguh kepada adai itu? Yang gue pahami dari falsafah tadi itu adai basandi sara. Maknanya apa? Umpamo surah wawa kamu saji awago. Adai umpamo atau ndak akan ado atau ndak akan bisa terpasang atau kalau ndak ado tiang. Diwe tiang dulu ujung ke ujung. Bapasang jo take up-nya dindingnya baru dibuat atau. Kalau ada tiang, nggak akan bisa tagak ada atau tuh. Baitulah adai awak maknanya po. Adai basandi jo syara. Adai Minangkabau akan pakai
akan kue, akan salamai kalau ada itu sesuai jo syarat. Apa syarat tuh Pak? Agar agama syariat syariat hukum Islam. Jadi ada yang Minangkabau apapunnya dari sajaknya lahir barale sampai mati adanya bah cara Islam. Syarat basali jo kitabullah. Sebelum kita buat tiang kor, ayo buat dulu pondasi. Jadi di antara tiga tadi Pak, atau tiang pondasi mana lebih utama dulu? Jadi maknanya orang Minang kor, sebelum cerita adat, sebelum cerita syarat, pelajari Al-Quran dulu. Siko sumbernya sadari kor. Kalau orang yang paham jo Al-Quran, pastinya paham jo syarat. Orang paham jo syarat, pastinya paham jo adat. Tapi alun tentu orang paham jo adat, alun tentu paham jo syarat. Alun tentu paham jo kitabullah Al-Quran. Beko kita cek survei nyobaan. Contoh, ibu sekalian, le sepakat awak solat hukumnya wajib 5 waktu. Sepakat ibu? Boleh nggak dikurang-kurang lain? Yakin? Kalau orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Ini nggak bisa kalau 2 ke sholat. Tayamum, juabu, kok di tanah ke, kok di tiang ke, ya, kok orang di pesawat, di kursi pesawat ke, udah ke Makkah, ya, ke umrah, ya. Lah batayamum jo kiranya ka salat tagak dak kalau rasul katumbang ba ka salat lain. Dua betul rasul kamuntah ba ka salat lain. Bagole. Allah bagole lah tabujua sakit minggu-minggu. Wajib salat enggak? Sakit yang minggu-minggu wajib salat juga. Tapi enggak bisa pakai tangan ba ka salat. Jo isyarat mato. Walau itu cuma matonya bisa berkedip tetap wajib sholat. Yakin? Yuk tuh. Nyampang ko ibu dibayi orang 10 juta. Namun nak meninggal sholat. 10 juta dikagih piti. Namun nak meninggal sholat. 10 juta. 50 juta. Yakin kok? 50 juta bu. Dia aja 50 juta namun nak dengan sholat. Diancam. Kau kok sholat dan bunuh kau. Bah kira-kira. Mati syahid. Walau kan dibunuh tetap wajib sholat. Masya Allah. Takbir. Waktu barale Pak. Bangko galak. Waktu barale Pak. Tolong jujur, jangan jadi orang munafik. Orang munafik karak narako. Waktu barale le sholat nak. Nak daro sholat lain. Baka sholat gencu Kau make apa? Kau calak Kau suntiang lahado asli dia Allah alis mato bacu kuala tu. Ubili. Haram hukumnya padusi mancuku bulu mato alis mato ko haram hukumnya. Lanca-anca dia Allah bacu kuala tu kan cukup bencong lah tu. Bencong cukup nyai. Waktu barale mereka pasuntiang tu membayi nak. Bara bayinya. Satu paket bara kira-kira perkiraan bara kini 15 juta. Tadi kecil ibu dibayi 15 juta nak muah tinggal sekolah. Ikut membayi lo mendingan sekolah. Dah kurang ajar tu. Lah
50 juta nak mau dia solat. Membayar 5 juta tinggal solat membayar 5 juta. 5 juta untuk kena rako. Ndak andil tu. Mengaku orang baradai, mengaku orang baradai, ndak keduntuan. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf Pak, kini orang meninggal solat di kampung awak ndak ada rasa badoso gitu. Galak-galak aja. Keceknya orang Minang, Islam 7 keturunan. Atau aku nyoba kece orang bako kasabana ke Ustaz Erwin ko. Kalau mengaji di muka orang baru masuk Islam Pak, baru masuk Islam. Yo baru nak luna awak orang baru masuk Islam. Nah, aku lah keturunan 7 keturunan Islam tak mengerti juga lagi. Sia orang Minang, orang Piaman yang tak tahu soal hukumnya wajib. Ada yang tak tahu. Ikulah jadi ayah orang lah, jadi laki orang. Indah sembayang. Le orang tu. Kita dengar loh. Kita dengar. Kita minta kepada anak awak untuk memajukan terjemahan Surah Al-A'raf ayat 179. Mohon maaf, ambil ulang-ulang ayat ko. Lima mengaji, ambil ulang-ulang ayat ko. Kalau orang Minang, orang Piaman, indak paduli ju Al-Quran, lamun ndak buka Al-Quran, atau rajin baca Quran, tiap hari Kamis baca Yasinan, tapi ndak tahu isinya, ndak mengamalkan isinya, ya. Apa akibatnya? Ya. Kalau orang Piaman lah lama ndak menengah kaji, lah lama ndak menengah wirid, apa akibatnya? Kita dengar kok. Ya. Coba. Ini yang bagus. Baca yang apa dulu? Yang 175 dulu, 175. 175 baca dulu. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bisa dicerna enggak terjemahannya Pak Ibu sekalian? Bisa? Kita ulang balik ya, perlahan. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Pertama ayat itu berbunyi bacakanlah. Itu kalimat apa namanya? Kalimat perintah. Dari siapa perintahnya? Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Bacakanlah hai Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bertanya, Nabi Muhammad masih ada? Lah meninggal. Berarti Quran kau untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kata Muhammad tadi diganti kasih ya kepada awak sadanya, terutama para laki-laki. Bacakanlah hai Muhammad. Bacakanlah hai Erwin kepada Wambo. Bacakanlah hai Erwin. Bacakanlah sadonyo, kita orang Minang gua. Ini bacaan cerita tentang orang yang dulu-dulu dia giah Allah ilmu tentang Al-Quran. Dulu ketek-ketek mengaji di surau. Dulu ketek-ketek dia giah, dia ajar dek guru awak, tuangku awak, buya awak tentang solat itu hukumnya wajib, menutup aurat hukumnya wajib, judi itu haram, zina itu haram, menutup aurat wajib. Waktu ketek dulu awak takwik jo narako, takwik jo doso. Ya nak? Taruh ya Pak kecil Allah. Lanjut. Budi. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, setelah dulunya belajar Quran, bertambah umur, bertambah sekolah tinggi, bertambah kepandaian, bertambah karajo, bertambah kesibukan, bertambah bini, bertambah anak, bertambah bini, bukan anak, bertambah bini, bertambah. Lalu mereka melepaskan ayat-ayat itu. Maknanya apa?
Dek parasayan marantau ke Pekanbaru, pai Manggaleh pagi-pagi ke pasar, pulang malam, ndak telaki menengah ceramah, ndak telaki mengaji, ndak telaki baca Quran, dek panek, dek parasayan hidui. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan paneh ditampuah. Kurang kalau awak kerajo. Baik sekalian, banting tulang peras keringat. Gunung didaki, lautan diseberangi. Surau terlewati. Untuk cari pitih, Pak. Jauh-jauh awak dari kampung marantau ke Pekanbaru cari pitih. Tetapi indak menyediakan waktu untuk berilmu agama. Orang piangan, kita ada pengajian. Oh sorry, ambo tak sempat. Ada rape, ada bisnis, ada kerajo, ambo panik. Sabulan sekali mengaji ndak tibo jolai. Pitih panganannya, karajo panganannya. Kayo ndak jual bangsa, yo nak tolong tuang. Utang balik ya. Oh rumah tabali, oto tabali, kredit, riba. Pulang kampung nak tanggung bagaya. Pekanbaru kau pulang Jotoh, utang riba. Ancak jo sepeda, cash daripada riba. Dialah pulang Joto SKR, Joto AMS. Daripada jo Pajero kredit riba, haram hukumnya. Dulu mengaji, dulu mengarati jo agamo, dulu minang kosia, tapi dek para saya ini duit merantau kama-kama, dak telaki mengaji, dak telaki ke surau. Kecil Allah. Lantas Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia kalaulah lama awak ndak mengaji, Pak Ibu sekalian, kalaulah lama ndak ada wirid awak, kok PKDP lah namanya, kok IKM lah namanya, kok orang persatuan orang kampung dalam Lingkos lah namanya, TikTok lah namanya. Kalau awak berkumpul-kumpul sekedar awak bangga-bangga rasa kampung aja ndak guna bantu aku ngaji awak. Kalau cuma awak untuk kangen-kangenan sajanya, ndak ada wak mengajak nasihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Ya, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ndak guna wak punya persatuan. Ndak guna Pak Ibu sekalian. Pengajian yang paling utama untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam orang Minangkabau, orang Piaman. Pengajian yang menguatkan akidah tadi itu. Tapi kalau lamun ndak wak mengaji, akhirnya bakal mungkin orang Piaman tujuh keturunan sumbayang seminggu sekali. Sumbayang seminggu sekali. Galah si Dilo tuh, si di Cilako. Sumbayang seminggu sekali. Ada lo berbulan-bulan nak sembayang, bertahun-tahun nak sembayang, mengaku orang Piaman lo tuh. Buat malu orang Piaman je. Atau dia apa? Dek lah lama nak menengah kaji, lah lama nak baca Quran. Coba jujur awak. Terakhir bila awak baca Quran? Ketika keluarga awak mati? Dek meninggal orang di rumah awak baca Quran, awak meninggal hari menuju hari kau ancap bantu aku tiap hari mati orang di rumah tu leh. Ndak ada yang meninggal, ndak ada baca Quran. Meninggal keluarga awak, sana awak baru baca Quran. Menemik gaji 3 hari. Kok dapat sudah 3 hari mati surang lain. Mengaji lo balik kan? Kok nak baik tu nak mengaji-ngaji. Betul nak? Walau kadang mengaji pakai mic tu balik leak. Alhamdulillah alamin. Sakit telinga menengahnya. Di semuanya nyoba karaoke nyoba mengaji. Pede lo tuh. Tiok kami baca Yasin balak leak sakit telinga menengahnya.
Pakai mic lo tu nak tuduntuang. Beraja nak muat. Dia giah tahu karengkang. Atau pepatah orang Minang tu, tampi nada di atas, tak kurang nada di luar. Bodoh berkat cadia. Orang Minang bana tu. Ya. Jadi kalau lamo nak menangah kaji, lamo nak menangah ceramah, ya, maka awak akan diikuti oleh setan. Kalau berkawan dengan setan, maka pasti setan mengajak kepada kesesatan. Sekalian. Kini kita dengar balik ayat 179. Belompek dulu. 179 terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan solat seminggu sekali, le takbir ke Allah, le mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang, orang meninggal mendoa, batahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa amin amin, mendoa tibonyo sembayang indah nak kurang ajar tu. Di maro mendoa tibonyo, suaranya paling ada amin. Amin, sembayang indah, itu kami minta doa orang mentua tu. Apa? Tak pernah nampak ke surau bampok jadi laponyo mendoa tibonyo. Jangan nagiah, gule tunjang tu, gule randang tu, tubuh dah dia cepet mati baca gaib tu. Mabihan lawak je. Wirid pengajian surau, nyo bampok. Orang solat nyo bampok. Orang takziah nyo bampok, tapi bila mendoa tibonyo amin. Orang bantu tu kali minta doanya tu Maryam Tomong masukan ke muncung melatih muncung itu. Puah gitu. Tu makin gadangnya kepalanya tu. Ada cenya. Awak dah sembahyang, awak dapat je makannya je. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garid, manga jin banyak sembahyang tunggang tunggit kayu ndak juo je. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun tak sembahyang. Dapat je makannya kenyang buat. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Pak Ibu sekalian, manelpon cewek awak, manelpon bebek awak agih namanya bebek, yayang, hani,
mami, papi, babunyi nada dirinya. Hamil 3 bulan, hamil 3. Ajo tu, ajo, lama banget ajo nama telepon. Ndak tangguang. Bakilok-kelok lidah. Ajo. Pulsa abi gencu abi, make up abi, lado abi joha. Sanang bana menengah ajo menelpon. Betulan si ajo. Dia halapeh teraga dia. Masya Allah, rindu ajo Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau letakananya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebar gagehnya menyahut suruhan Allah, diundang dia Allah yang mengundang, Allah yang memanggil. Lebar gagehnya. Coba Pak umpama Pak, awak punya anak. Awak imbau anak ayah, "Yuang, sika yuang. Bekol ayah. Yuang sika yuang, bekol lah sedang asyik main kau, bah kira-kira Pak." Awak kajian anak-anak tu. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbau bekol-bekol keciang. Anak awak imbau ndak tangguh berang. Allah main bau bah. Allah main bau bah. Ia ndak pegang telinga awak di Allah, tapi cari kecil Allah ke kau. Punya hati ndak ada takut ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir, perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela, LGBT, Masya Allah LGBT, marak di Minangkabau kini. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Pernah Pak Ibu bedanga? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan, pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino, pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat. Kok orang? Anjang babi jo nak buat kok orang Minang lo tu. Orang Piaman lo. Betul Ustaz, terfitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tu gay-gay tu bencong-bencong abang. Ajo malambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bakal mau ambil anaknya tu. Sedangkan laki-laki jo padusi jo lalu dapat anak 8 tahun kawin lalu dapat anak. Ikut laki-laki jo laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya. Lagi bertambah generasi sudah tu. Anjang jo babi jo ndak buat tu kawin sejenis. Kau manusia, agamanya Islam lo tu, KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tu. Minangkabau, Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Banyaknya LGBT, homoseks, lesbian. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Narkoba, LGBT, perzinahan. Ayo sekalian. Punyo mato ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didengar, tapi perangai ndak jo berubah le. Rumah dakek jo surau, berkumandang azan, ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau, ndak talok berangkek ke surau. Pai temi orang barale tibo. 5 orang Piaman barale berangkek. Surau di muka rumah, surau ndak tagak ndak tibonyo. Babuek bana surau Syekh Burhanuddin. Orang Piaman. Lepan wah surau kau di orang Piaman go.
Lain. Lain dah. Awak lah sana dari lain kiranya ada taruhnya indah nih. Kok lah bantuak tu ada orang Minang solat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantuak satria baja hitam. Hah? Lain berjilbab, apa jilbabnya? Tutorial hijab. Ceket mana? Jangan gini. Simsalabrin ada bakat dabra tumbuang baruak kateh itu. Maninggi kateh keruduannya bentuk tumbuang baruak. Aku berjilbab kabeh. Berjilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, kok berjilbab loh. Jilbab tuh bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai kapasa pakai jilbab, pai karajo pakai jilbab, menyapu halaman tangga jilbabnya. Kadang ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serau pontong laki ini pakai sakit utak induk agak. Masalah pontongnya memang arti aurat itu nang ma aurat tu. Iku adalah bakuruduang bantu tadi tu bakal-bakal bantu menyong-nyong dia di bukit tinggi tu ada janggadang tu. Baju sewarna jo kulit. Sarawak sampi bahkan Sarawak legend dipakai. Padusi Sarawak legend badan jumbo. Nampak kilo 9 tu kupluk. Baju sampi lo mau pakai. Cuma Sarawak legend tu aju-aju ko suruh pakai. Baban tuwe. Lesesi aju ko pakai Sarawak legend ada aja muntah celik aja. Galak anak gua. Jauh nampak. Amanya mau Sarawak legend galak. Kadang pe barale itu lo dipakai tu ya Allah ndak bau tak ini dua tu. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kita tuh senam. Nah, di kantor lurah. Poco-poco. Senam apa disco? Kok dulu yo waktu ketek-ketek itu senam teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak? Ya, poco-poco lagunya. Ya. Ku belai bibirmu, aha, ku belai, aha, aha, aha. Lah gae-gae, suruhnya senam jadi. Unjuk nak mati tapi lantang gae itu. Pak, ujung ayat tadi, orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru. Punya talingo tidak digunakan mandangan. Lain mandangan tidak berubah. Ya. Lain ada jadwal pengajian tidak nama tibo. Itu namanya tidak mandangan. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minangkabau, sholat seminggu sekali, itu binatang. Kau ada anak daro jomara pulai dek barale tinggal sholat dek gitu, tinggal sholat anak daro binatang tu. Bakal rancak-rancaknya di mata orang, di mata Allah binatang kau, ya Allah. Kau surah Al-A'raf tadi tu mati. Kita waktu surah Al-A'raf tadi orang sakit je wajib solat nak. Betul nak? Tati lantang yang sakit bagi minggu tetap wajib je solat kok. Barale apa yang sakit? Kewajiban awak kau ada nak daro dia mana boleh solat, kewajiban awak menyolatkan. Disolatkan anak daro tu. Bagus. Dek anak daro jo mara pulai mati kerancaan.
mati kesenangan. Deko malam bertamu sih. Malam pertama ni kananya. Nggak tahunya kadiuban kena rako. Pertama membeli rumah tangga, dosa gadang dibuatnya ndak sholat. Kadang-kadang orang piaman kau nak mengerti lo, Minantu sumando tu baca pui, baca Quran ndak pandai, sembayang ndak pandai, bampu rajin baca pui lo tu, hilang lo piti awak dulu. Namo menyapi minantu celaka bantu aku tu. Baca pui lo ajo celaka tu sembayang indah. Oh, dia minantu amo sarjana ku S1, S2, S3. Sia orang Mangguang sekolah orang Mangguang sekolah orang Payaman. Nagari yang tinggal ini kok di Mangguang namanya. Di Mangguang tu harus STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Dia apa Pak? Lihat pernah dengar Pak? Ambo ceramah bantu aku, jamaah ambo di masjid Pasar Saya tu dicarinya di YouTube keluar TV. Viral. Di Mangguang simpang apa? Ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mananya apa? Baru di Mangguang tulah sarjana. Jangan bangga bana minantu ibu sarjana S1, S2. Jangan bangga bana baru di kampung sarjana juga. Tapi yo sarjana di kampung ambo tu baru aku nak tahu ke surau. Baru aku nak pandai mengaji, mencari pitih pandai, manjat kerambia pandainya. Jadi jangan bangga bana minantu awak sarjana S1 kayo, oto mewah, tapi nak ke surau, baru Badantang kalau anak-anak rumah. Mudah-mudahan tak ayahnya baru Bapanggaan sarjana tu mahal bacopi rumah minantu ambo. Waktu barale nak sembayang sarjana tu, sarjana baru tu. Mohon maaf na sarjana jangan berang lo kamu, nana musabu sarjana sembayangnya. Ya, sarjana yang tidak sholat, sarjana yang tidak tahu mengaji, tidak tahu dengan ceramah, sibuk urusan kantu aja, ya. Atau sarjana baru baca pilo tu, nggak andi awak tu, hilang lo piti awak dinya tu. Ambo pak ibu sekalian, alhamdulillah, walau mau beralih di Medan, tapi cara mau beralih cara pihak manjo, mama ayah ambo. Ya, orang tua nenek mama di Pariak di Medan tuan. Ya, Sidi Zakiri Bilal lah ya ambo. Tapi alhamdulillah ambo barale, ndak ada baju japi ambo doh. Ambo ndak perlu dijapi sebab apa ambo gilo indah, celek indah, mangada japi ambo. Ambo tahu rumahnya. Datang solang aja ambo. Ambo barale ndak ada mam culek-culek pitih mintu ambo doh. Ndak ada pitih mintu yang hilang pitihnya. Nggak ada orangnya yang hilang doh. Ya. Kau orang tua pikiran Pak. Sebab Patah Minang menyebutkan anak di pangku kemenakan di bimbing. Semoga kiranya Musajid Syekh Burhanuddin kau sesuai jo namanya nama ulama kok dapat awak haragoi nama Syekh Burhanuddin tu Pak. Dengan mengamalkan ilmunya, caranya kita ramikan surau kau. Kau ndak awak yang merangkan surau kau sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari, ya. Maka daripada itu, mari satukan hati awak, satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat, saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak badusana sampai di sarugo tetap badusana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jemaah sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau ada salah di khilaf itu dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.